Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ani. Selamat siang. Di sini saya lihat ada dari Palembang, dari Surabaya, dari Lampung, dari Madiun. Mas Budi, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain mungkin masih baru join atau masih baru sampai kantor kali, jadi belum semuanya hadir. Mbak Evi dari Susana Net ya? Oh Michaelnya Iya, mana Mbak Mbak. Evi? Dalam? Oh Michael mana? Oh Michael. Oh, Michaelnya mudah-mudahan nanti bisa bergabung, Mbak. Oke, siap. Pak Hani pagi. Selamat pagi. Siapa ini? Siapa? Ayo. Oh, Kak Coy. Gimana kabar Lampung? Alhamdulillah sehat. Bani sehat. Alhamdulillah sehat. Mendung atau cerah di sana? Kalau Jakarta agak mendung-mendung ini. Mendung Hawanya dari gerah. kemarin sore udah mendung. Dari kemarin sore mendung ya. Tapi curah Iya. hujan termasuk banyak atau enggak? Lumayan, Lumayan lumayan. ya. Ada sebagian daerah yang banjir. Oh, ada yang banjir juga. Biasa, Ya, biasa ya, ya. Lampung udah memang ada tradisi kalau Langganan banjir Desember, ya. Januari itu langganan banjir. Langganan banjir. Alhamdulillah. Coba kalau Iya. banjirnya uang gitu ya. Banjirnya iklan ya. Wah, apalagi di Desember, Januari ya. Diharapin banget itu ya. Desember. Jangankan Kak Coy, saya juga berharap itu. Iya, apalagi Desember Januari lagi kering-kering ya, Iya, ditimpa justru banjir gitu ya. Desember. Tapi Desember Januari itu kadang-kadang ada dua kondisi yang eh, kadang-kadang kering, kadang-kadang justru rame gitu. Cuma kalau Ramai yang ya. terjadi belakangan ini kayaknya cenderung agak sepi ya Om ya. Hmm, Kayak Kak Coy ya. Hmm, iya, kalau ya. udah Desember Januari udah. Iya. Hmm, Oke, baik. oke. Standby dulu lah. Oke, siap. Ya, Nanti selamat pagi untuk semuanya. ya oke. Nih teman-teman masih ada yang baru join juga, jadi masih masih baru tune in. Mbak Hani ke mute, Mbak Hani. Iya, emang karena Kalau yang saya jadi lainnya mute. belum ini jadi saya mute dulu. Oke. Itu ada Oke. tambahan dari Banyuwangi, dari Fish. Eh, Oh iya iya. Terus tadi ada dari Bali juga, masalah nih. Iya ada Mbak Mega Dari dari Aceh Fis ada ya. Serambi FM, Mas Andi. Oke. Nih ada dari Bali Kang Deden dari Menara. Selamat siang semuanya. Ini narasumbernya malah udah ready ya di sini ya. Ya, Mas Herunya pagi ini udah nanti kita akan sharing sama Mas Heru, Heru Mas Noviadi Herunya dari udah standby. DSP Media. Pagi Mas Heru. Pagi Mas, pagi-pagi, salam kenal semuanya. Tuh, jadi Apa kabarnya grogi Mas nih. Heru? Sehat-sehat Mas Alhamdulillah, Heru? alhamdulillah, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini kabarnya kan kemarin baru pulang umroh nih. Didoain Kak Mas ininya? Ya, pasti doain terbaik buat Indonesia ya sama Dengan semuanya terbaik juga ya ya. buat kita semua ya. Heeh. Amin. Semoga. Tapi kemarin nggak kena hujan ya Mas Heru ya di Mekah ya? Enggak, alhamdulillah kita nggak hujan. Pas pulangnya baru kayak dengar kabar di sana bakal Oh banjir. iya, Gitu. saya lihat ada berita, ada postingan-postingan gitu yang Mekah banjir. Tapi memang Berarti di hujannya sana deras hawanya banget lagi ya. Desember tuh lagi dingin ya. Jadi Dingin tapi ya? dingin Iya. kering gitu ya di sana ya. Tetap dingin kering gitu dan memang apa posisinya tetap panas Sejuk pasti. gitu ya, sejuk. Sejuk, Ada mataharinya tetap nyuntrong tapi anginnya dingin gitu ya. betul. Iya. Oke, oke. Teman-teman yang Ya, lain, siapa lagi yang baru join Mas Budi? Belum ada lagi ya? belum ada. Ya, Mbak Hani nanti efisiensi waktu kita juga tahu Mas Heru akan banyak kesibukan nih hari ini. Iya, benar. Jadi Heeh. nanti di jam 10 lewat 10 kita akan start aja. Seri Oke. awal nanti
diskusi dari kita sebagai prolog, nanti akan diterusin sama Mas Heru, akan sharing sedikit insight apa yang lagi dikerjain di sisi agensi sekarang ya, Oke, untuk oke. 2025 ini. Gitu. Oke, siap. Gue coba remind lagi teman-teman ya. Siap, oke. Mungkin masih ada sebagian jalan kali ya. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami sayangi teman-teman radio di beberapa kota di Indonesia. Terima kasih udah ngeluangin waktunya kita diskusi pagi ini. Kita juga mengucapkan terima kasih sama Mas Heru Novriadi nih, yang udah ngeluangin waktu di tengah kesibukannya, bikin-bikin plan untuk 2025 ya. Jadi sesuai dengan eh, agenda kita yang sempat tertunda sebelumnya, pagi ini kita ngelakuin diskusi virtual untuk ngebahas sedikit tentang industri kita, industri radio yang sudah mulai harus adaptasi dengan perubahan teknologi maupun perubahan consumer habit. Oke, eh, dari kami yakin bahwa diskusi kami ini melengkapi berbagai diskusi yang telah teman-teman radio lakukan, baik sama teman-teman agensi maupun sama organisasi. Dalam hal ini mungkin ada FDR, ada PRSSNI, dan segala macam yang lainnya. Gitu. Nah, harapan dari kami, mudah-mudahan media silaturahmi kita sekarang ini bisa jadi komunikasi yang efisien buat saling nguatin nih perjuangan kita menjaga eksistensi industri radio. Dan semoga semangat kolaborasi yang kita bangun memberikan kita energi untuk tumbuh kembang bersama. Ini adalah beberapa situasi industri radio versi Bright. Kalau ada yang nggak sesuai, nanti kita tolong saling remind ya. Kita mulai dari situasi after pandemi. Jadi, setuju nggak setuju bahwa ada penurunan belanja iklan secara keseluruhan pada industri periklanan. Dampak dari COVID-19 yang kita lalui sebelumnya gitu. Nah, ini juga dialami sama billing radio. Perusahaan banyak yang mengurangi anggaran iklan dan seterusnya. Jadi, beberapa sektor pulih, tapi penurunan itu masih kita rasakan sampai saat ini, gitu ya. Nah, ini data yang kita ambil dari data Nielsen, memang tahunnya 2021 ke 2020. Kalau kita perhatikan sekilas billing radio, ini adalah kombinasi ad spend media dari Thailand, Indonesia, Singapura, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini yang ada eh, apa namanya panah merah. Kita bisa lihat situasinya minus 8% gitu dibanding sama billing TV digital yang mereka growingnya sampai 64% gitu ya. Cinema growingnya luar biasa ya. Ya, kalau outdoor growingnya 19%. Oke. Nah, ada perubahan tren bahwa perkembangan media digital online ini juga mengubah perilaku sebagian besar masyarakat kita dalam mengkonsumsi media. Nah, dari situasi ini ada dua kondisi yang kita sorot gitu ya, di antaranya di beberapa kota besar terjadi penurunan rata-rata jumlah pendengar radio. Kemudian bukan hanya jumlah pendengarnya, tapi time spent listening-nya juga lumayan ikut turun kalau kita lihat dari beberapa periode terakhir data Nielsen yang kita peroleh dari teman-teman gitu ya. Nah, kami mengutip dari Meltwater tentang penggunaan media pada periode 2024 yang lalu, ini bulan Januari. Kita bisa dilihat di sini bahwa persentase untuk penggunaan radio broadcast itu ya cukup sedikit dibandingkan sama media-media yang lain gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sosial media misalkan dengan penggunaan handphone dan internet melalui laptop maupun komputer. Nah, dari sisi advertiser ini Mas Heru pasti ketawa-tawa nih. Sekarang untuk kegiatan campaign ada KPI-nya, dan ada ROI-nya. Apa itu KPI dan ROI? Nanti kita ngobrol bareng sama Mas Heru. Oke, nah ini kebutuhan advertiser yang lain pada saat mengiklan mulai melakukan kegiatan campaign. Jadi targetingnya mereka udah mulai sangat spesifik, harus jelas demografi, psikografi, dan customer habitnya seperti apa. Mereka mengharapkan adanya interaktif. Jadi platform yang kita provide itu diharapkan bisa berinteraksi langsung dengan end user gitu ya, mendapatkan informasi yang lebih. Ada return on investment. Jadi yang tadi pada hal ini Mas Heru dan beberapa advertiser, para agensi pasti akan mengukur seberapa banyak uang yang dihasilkan dari iklan yang dikeluarkan dengan hasil penjualan kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada campaign performance. Jadi ada report yang lebih detail gitu ya dari sisi misalkan reach, engagement, apalagi conversion rate. Nah,
kita rasanya sangat sadar bahwa teman-teman radio saat ini gak hanya bersaing dari sesama radio aja, tapi juga bersaing dengan beberapa platform lainnya gitu ya, terutama digital. Bahkan teman-teman radio saat ini juga bersaing dengan individual. Dalam hal ini ada KOL, ada influencer. Di data kami di Bright, pergeseran itu kami rasakan gitu ya. Saya nggak tahu kalau di media baik lainnya. Nanti kita diskusi ya dari sisi datanya. Nah, ada perubahan teknologi yang begitu cepat. Platform digital seperti YouTube, Spotify, TikTok, dan lain-lain itu menawarkan pengalaman yang ya relatif lebih interaktif ya. Nah, audiensnya juga mengikuti itu dengan baik. Nah, di sisi lain, kita tahu bahwa untuk industri kita, teman-teman, radio, ini cenderung mengikuti memiliki metode pengukuran yang lebih terbatas gitu ya. Kita punya satu-satunya hanya data Nielsen gitu ya. Sementara kalau kita digital, itu pengiklan dapat mengukur langsung efektivitasnya dari sisi klik, konversi, engagement, dan seterusnya. Oke, ini situasi. Belum lagi ditambah sama kebijakan pemerintah. Ada pembatasan mengenai konten siaran, ada pembatasan jam siar. Jadi misalnya iklan-iklan rokok dan sebagainya tidak bisa ditayangkan di jam-jam tertentu. Agak berbeda dengan digital misalnya, di mana ya kita bisa lihat lah mereka sepertinya masih belum belum terlalu tersentuh dengan kebijakan-kebijakan ini secara komprehensif. Oke, sehingga di sisi kami nih kalau bisa kita gambarin kurang lebih situasinya kayak gini teman-teman. Ya, ini analogi lucu-lucuan aja ya. Jadi siapa yang saat ini goyangannya lebih Yahut, ya itulah digital dan TV gitu ya. Sementara posisi kita eh, masih harus berjuang dan banyak diskusi gitu ya supaya industri kita tetap maju. Oke, eh, seharusnya kita belajar dari situasi ini nih teman-teman. Kalau semua juga pasti ingat di tanggal 11 Januari 2017 itu di Norway itu mereka pemerintah melakukan penghentian atau mematikan radio FM konvensional seperti yang kita jalankan saat ini. Nah, mereka beralih ke digital audio broadcast, 100% digital audio broadcast. Nah, pertanyaannya pasti kan akan banyak penolakan dong. Kita udah biasa pakai konvensional, tiba-tiba beralih gitu ya. Nah, apakah radio udah nggak terkenal dan terdengar lagi di telinga penduduk Norway pada saat pemerintah melakukan pembatasan bahkan mematikan radio FM? Ternyata ini yang kita ambil dari data Nielsen gitu ya. Jadi bahwa eh, jangkauan harian mereka meningkat 58% menjadi 60,3%. RNK sebagai radio yang paling populer di Norway itu menguasai pangsa pasar lebih dari 60% dengan penduduk berusia di atas 10 tahun. Dan yang paling mencengangkan adalah 1,9 juta dari populasi mereka yang 5,5 itu mendengarkan radio. Jadi ini hampir 30% kalau kita presentasikan gitu ya. Ini luar biasa. Jadi apa namanya perubahan dari konvensional menjadi digital itu juga disorot oleh Nielsen. Jadi radio menurut Ragnell Herlofsen itu masih merupakan media yang kuat yang bisa beresonansi dengan masyarakat Norway di segala usia. Stabilitas pendengaran dan waktu yang dihabiskan itu juga bukti bahwa radio punya daya tarik yang abadi karena kita sama-sama sepakat bahwa radio adalah sahabat bagi para pendengarnya. Ya, jadi kuncinya adalah transisi dari perangkat yang bisa dikenakan PPM, Portable People Meter, yang bisa diukur secara digital oleh Nielsen gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita saat ini ya sama-sama tahu kita belum punya digitalisasi dari sisi radio sehingga lembaga survei masih belum punya data yang valid sebagaimana digital yang diharapkan. Oke, nah situasi ini juga akhirnya diikuti oleh Swiss di tahun 2024 yang lalu mereka sudah menerapkan juga digital audio broadcasting. Jadi dari beberapa situasi yang ada, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ini yang nanti akan menjadi diskusi menarik kita juga dengan Mas Heru ya. Dari sisi kami, eh,
adanya kebutuhan akan KPI, ROI, dan sebagainya, maka kami sarankan kita semua, teman-teman radio, itu memperkuat tim eventnya. Kenapa? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya nanti secara interaksi, brand itu ingin berinteraksi secara langsung dengan end user. Banyak kegiatan seperti school to school, kegiatan kampus, gerbek pasar, Car Free Day, Hangout Place, tempat-tempat kegiatan olahraga seperti dikor, komunitas, arisan, pengajian, dan sebagainya. Sampai dengan kegiatan canvassing, itu sudah teman-teman lakukan. Dan buat teman-teman yang sudah memiliki tim yang kuat, solid di sisi eventnya, ayo kita perkuat lagi. Nanti Mas Heru akan juga sharing mengenai beberapa planning-planning mereka yang berhubungan sama event. Oke. Nah, kita dihadapkan pasti dengan dua sisi ya teman-teman, bahwa media radio pasti akan gathering dari sisi pendengar maupun dari sisi pengiklan. Dengan kemajuan teknologi yang kita punya, kebutuhan pendengar yang mereka pengen lebih interaktif, kemudian alat mendengar juga variatif gitu ya. Kemudian target pengiklannya juga sudah jelas tadi, maka memang kita harus melakukan improve layanan. Apa diantaranya? Yang pertama dari kami, amplifikasinya kalau bisa harus komprehensif gitu ya. Jadi teman-teman bisa maksimalisasi streaming selain kegiatan yang konvensional tadi. Teman-teman juga kita suggest untuk masuk ke aplikasi-aplikasi yang saya rasa teman-teman juga udah banyak masuk di sana gitu ya. Kemudian maksimalisasi sosial media dan opportunity yang nggak kalah penting, radio itu bisa jadi lokal agregator loh teman-teman. Ini yang tadi sempat saya singgung, Mbak Hani koreksi kalau salah. Bright, mungkin teman-teman rasain billing ke radionya di 3-4 tahun terakhir itu berkurang luar biasa. Justru ini yang saat ini sedang kami kerjakan. Kita sudah beberapa mengerjakan placement di Meta Ad, kemudian ada di publisher. Kita juga sudah mengerjakan beberapa apa namanya placement melalui KOL atau influencer gitu ya. Jadi arahnya udah ke sana. Nah, justru yang kita apa namanya kita review, kita sorot adalah sebenarnya teman-teman radio punya potensi itu. Teman-teman radio punya penyiar-penyiar yang keren, yang udah punya loyal listener luar biasa di setiap kotanya. Ini adalah aset. Ya, penyiar radio itu kan wajah suara dari teman-teman. Jadi mereka tuh sangat bisa dijadiin KOL maupun influencer gitu ya, yang sifatnya lokal. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, itu juga bisa menjadi opportunity untuk menghasilkan billing iklan. Oke, tadi punya pendengar setia, punya follower sosmed, punya subscriber, punya website visitor setiap hari. Ini adalah aset yang bisa teman-teman radio kelola secara maksimal, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan bahwa radio itu bisa jadi agregator gitu ya. Sesimpel ini yang dilakukan sama Mega Suara Network nih. Ini contoh aja. Kemarin kita juga amazing sama salah satu radio di Surabaya itu eh, Radio Group gitu ya. Itu pada saat posting luar biasa. Ini dia bisa mendapatkan like hampir 74.000 loh, 73.400 sekian. Dan ini bisa jadi potensi ya ketika brand bisa masuk ke sini. Nah, opportunity lain apa? Iklan melalui website yang teman-teman miliki, gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa bisa apa namanya kita develop sama-sama. Nah, ini adalah contoh penyiar radio yang tadi kita harapkan bisa menjadi KOL atau influencer. Ini mau izin saya play ya. Ini adalah Kemal dari penyiar Gen FM. Oke Sobat Gen, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Stay tune terus di Gen FM. Guys, gue udah selesai siaran nih. Jadi selain jadi penyiar, gue juga kadang jadi MC di beberapa event. Jadi gue ini gak cuma memanage waktu untuk menjadi penyiar dan MC, tapi gue juga harus memanage keuangan gue. Kalau gue sih pakainya tabungan BRI Britama nih. Karena kalau gue pakai tabungan BRI Britama, mau transaksi atau transfer dan lain-lain udah gampang banget. Oke Sobat Gen, kita ketemu lagi besok. Sorry, itu tadi salah satu contoh ya, ketika penyiar kita jadikan sebagai salah satu influencer untuk produk apa namanya BRI. Nah, ini ada yang dilakukan juga, teman-teman. Sekarang live report nggak hanya melulu soal audio, nggak hanya laporan pandangan mata
dari satu tempat gitu melalui suara. Tapi kita juga bisa melakukan ini sudah dengan audio video melalui amplifikasi sosial media. Ini adalah contohnya. So here we go kalau muda, sekarang Rafa udah berada di Mall Kota Kasablanka, lebih tepatnya di acara Live with BSI. Pengen tahu keseruan kita di sini ada apa aja? Yuk kita masuk ke dalam, let's go. Oke, itu tadi dari BSI. Kemudian yang ini adalah kegiatan di Car Free Day yang dilakuin oleh salah satu brand gitu ya. Mandika sekarang lagi ada di tengah-tengah keseruan Akademi ABC yang ada di Stadion Bima Cirebon. Dan biar lebih lengkap lagi sahabat Pilar, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Ibu Rizky Rida Amalia, Ibu Rida. Dan ini adalah media tim dari PT Heinz ABC Indonesia. Mungkin bisa diceritain langsung. Ya, jadi kita udah bisa improvisasi itu melakukan apa namanya kombinasi antara on air melalui radio konvensional dengan amplifikasi sosial media di akun sosial media teman-teman radio. Dan saya rasa teman-teman juga sudah banyak yang melakukan ini. Nah, anggap aja ini reminding bahwa ini worth it untuk kita lakuin sebagai added value kita ke klien, gitu ya. Silakan nanti kita diskusi sama Mas Heru. Nah, ini yang paling penting nih dari situasi yang ada. Gimana caranya kita ngeyakinin para business owner nih untuk mereka juga aware untuk melakukan investasi di bidang perkembangan teknologi, di antaranya adalah pemanfaatan sosial media dan sebagainya. Karena saya yakin teman-teman implementer radio di sini, kecuali di sini ada yang business owner ya, pemilik radio, nggak semua business owner aware sama situasi ini. Atau mereka mau investasi gitu. Jadi nggak kayak ketika awal-awal mereka bangun, bikin radio dan seterusnya sehingga bisa menghasilkan billing iklan secara baik gitu ya. Nah, itu dari kami pesan moralnya, yuk sama-sama kita jaga industri radio. Nah, sebelum kita apa namanya diskusi tanya jawab lagi, saya lanjut ke Mas Heru ya untuk apa namanya share screen ya. Terima kasih. Nanti kita buka sesi tanya jawab yang dimoderasi oleh Mbak Hani. Siap. Oke, teman-teman radio tadi udah dengerin ya sedikit informasi dari Mas Budi yang terjadi belakangan ini. Mungkin teman-teman juga merasakan dan mungkin sudah menjalani apa yang sudah disampaikan sama Mas Budi. Terkait dengan itu, Mas Heru juga mungkin mau sampaikan beberapa materinya. Silakan Mas Heru. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa ditulis dulu di chat box. Ya. Sementara Mas Heru kasih materinya dulu. Enggak Mas Heru. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Mungkin saya termasuk orang baru ya, ibaratnya masih junior lah di ibaratnya di media gitu ya. Jadi mohon maaf disclaimer dulu di awal bahwa ya pasti banyak kekurangan dan juga apa yang perlu ditanggapin dan mudah-mudahan nanti diskusinya bisa lebih enak ya. Dan materi yang saya bukan materi lah ya Mas ya, karena awal-awal tuh Mas Budi WA saya untuk kita bisa sama sharing dari sisi saya kebetulan sekarang di agensi gitu ya, dan mungkin teman-teman juga udah sering dengar namanya di Densu, dan DSP dulu sekarang udah diakuisisi oleh Densu dan saya bagian dari Densu sekarang gitu ya. Jadi memang dari awal sampai sekarang berkarir memang selalu masih di runut yang masih di agensi gitu ya. Dan mungkin di sini teman-teman rekan-rekan semua yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi kalau memang ada kekurangan dan kesalahan yang pastinya masih kurang dari ilmu dan juga dari sisi waktu yang teman-teman sudah pernah lalui gitu deh ya. Nah, saya mau share, mungkin ini share-nya lebih ke melengkapi dari Mas Budi gitu ya. Kurang lebih tadi materinya saya lihat juga kurang lebih sama gitu ya. Apa sih yang dari sisi yang terjadi sekarang gitu. Mungkin udah dilihat, bisa dilihat share screen saya.
Nah, sekali lagi tak kenal maka tak sayang, kita mulai aja supaya cepat juga waktunya. Mungkin teman-teman juga sibuk dengan pekerjaannya, rekan-rekan semua juga. Kurang lebih ada beberapa yang akan saya sampaikan, mulai dari gambaran umum terutama tentang industri iklan di radio, juga pemasangan iklan di radio yang memang terus berkembang, perspektif dari sisi advertising dan agensi terutama dan radio juga seperti apa sih, terutama untuk pemasangan di radio ya, karena memang punya beberapa perspektif yang mungkin teman-teman bisa lebih tahu dan lebih paham kira-kira apa sih kebutuhan dari advertiser dan apa sih yang mau di agensi gitu, dan apa yang bisa kita lakuin dari sisi radio gitu ya, terutama teman-teman yang punya aset yang tadi dibilang beberapa, dan juga dampak teknologi tadi juga udah dibahas oleh Mas Budi, dan sekali lagi ini kita saling melengkapi. Alhamdulillah materi ini saling melengkapi. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Herul Friadi, umur saya sekitar 43 tahun, 13 tahun di dunia agensi, ya, terutama di advertising sendiri, di agensinya beristri 1, beranak 3, dan jangan terbalik bacanya gitu ya. Ini memang baru 1 dan beranak 3. Dan sekarang lokasi saya ada di Bogor, dan insya Allah ada di bekerja dengan Densu Indonesia. Beberapa klien yang sudah saya pernah handling, mulai dari Telkomsel, Tiga Roda, NSSKO, Sampurna, Danone, dan sekarang terakhir saya untuk handling Indofood, terutama untuk di konvensional media. Beberapa agensi pun juga udah saya lalui, dan beberapa akhirnya kita bisa terakhir ada di Densu Media. Mas, kalau teman-teman rekan-rekan ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya. Udah masuk ke gambaran umum industri iklan radio ya, ibaratnya ini data dari Roy Morgan, artinya dari semua untuk based on Q1 2024, dari semua media itu bahkan radio yang memang masih ada pertumbuhannya secara growth, walaupun ini kita tahu mungkin disupport dari streaming dan juga podcast yang memang paralel di radio terjadi gitu ya. Tapi kalau lihat dari sini datanya, ini bukan saya mengada-ngada dan dibagus-bagusin, memang ini data yang kita dapat dari Roy Morgan sendiri, artinya pertumbuhan untuk listener di radio untuk untuk media consumption sendiri tumbuh gitu ya, walaupun memang sekitar 0,1%. Artinya memang ini kita bisa lihat bagaimana persaingan di media sendiri sangat tight ya gitu ya. Dan radio sendiri mungkin masih di urutan ke-6 atau ke-5 dari media memang yang sudah ada sekarang. Nah, kayak ini tentang gambaran industri, terutama untuk media consumption sendiri, gitu. Ini based on data Roy Morgan, ternyata memang dari semua media sendiri yang growth secara pengguna media konsumsinya sendiri malah ada di radio gitu ya. Jadi memang ini tetapi sekali lagi lebih radio sendiri kita tahu disupport oleh podcast dan juga radio streaming. Jadi ya memang itu yang perlu kita tetap jaga ya, artinya kondisinya. Walaupun memang posisi radio sendiri masih di sekitar posisi 6 atau mungkin sekitar 5 atau 6 dari media yang lainnya. Kalau dari perkembangan pemasangan iklan di media radio sendiri, ya pastinya digunakan pasti untuk meningkat dalam ada perkembangan nih ya dari radio sendiri. Kalau kita lihat ada radio podcast atau mungkin radio streaming, itu nanti bisa meningkatkan juga ke targeting audience. Ibaratnya kita bisa nanti dengan podcast dan juga streaming itu akhirnya brand lebih skew langsung targetnya ke yang mereka mau gitu ya. Dan itu juga berkembang nih sekarang. Kalau dulu kan radio mass aja, kita radio kita tayangin spotnya, ya udah asumsinya pendengar yang loyal akan mendengar. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan materi dan juga siar, maka itu juga jadi potensi bahwa bisa kita targeting untuk audiensnya sendiri. Dan juga ada pemanfaatan teknologi digital yang tadi dia bilang, streaming dan aplikasi udah mulai, semua hampir radio udah mulai punya streamingnya, dan itu bisa jadi aset lagi tambahan tadi. Dan juga ada beberapa format durasi yang memang dari radio juga mulai berkembang ya. Dulu kita mungkin type signal, adlibs gitu ya, talk show, tapi ada beberapa lagi yang terus berkembang, dan harapannya ini juga jadi optional yang menarik buat advertiser buat bisa kita explore bareng. Jadi nggak cuma sport gitu, tapi ada beberapa lagi ternyata
ternyata ada flash ini cuma 5 detik doang, yang ibaratnya cuma nongol 5 menit tapi sering frekuensinya, itu juga jadi optional juga gitu ya. Artinya ini juga perlu diinformasikan ke agensi dan juga ke ke advertiser bahwa sekarang udah variatif loh, udah mulai dari formatnya, mulai jadi asetnya. Radio itu nggak cuman spot dan juga adlibs atau mungkin juga talk show gitu ya. Jadi ini yang perlu terus di teman-teman informasikan ke teman-teman agensi dan juga advertising, bagaimana perkembangan pemasangan iklan di radio itu seperti apa sih. Nah, setiap ketemu jadi itu terus. Jadi dari teman-teman radio juga saya encourage untuk teman-teman untuk kalau ketika ketemu advertising, ketemu agensi, ditawarkan aset-aset yang lain. Tadi juga Mas Budi udah bilang asetnya banyak nih, mulai dari penyiarnya, mulai dari sendiri, tapi juga formatnya juga udah mulai berubah. Nah, itu yang kita tawarkan, kita informasikan. Jadi kalau ini bergerak semua gitu, seluruh Indonesia Radio mulai jualan, dan saya yakin juga mungkin teman-teman juga udah melakukan ini gitu ya, tapi tinggal kita kemas dengan baik seperti apa gitu ya. Nah, perspektif dari sisi advertiser, agensi dan radio, ini biasanya ya kurang lebih kalau dari sisi advertiser saya sendiri mungkin pengennya seminim mungkin untuk cost-nya, tapi dapat high value. Itu udah pasti dari klien pengennya gitu. Gue pengen kita pengen cost-nya sedikit tapi high impact gitu lah. Nah, agensi kalau dari radio pasti pengennya cost-nya sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya dapat keuntungan revenue yang sebesar-besarnya dengan mungkin dengan value yang sesuai gitu ya. Pasti radio berpikiran itu. Dari kita sebagai agensi pasti pengen cari formulasi nih, right cost-nya seperti apa, right value-nya juga seperti apa. Itu yang biasanya agensi lakuin terhadap menjembatani antara advertiser dan juga dari media. Nah, itu yang nanti kita akan bahas juga, ini sedikit akan bahas, dan mudah-mudahan nggak terlalu lama ya gitu materinya, biar ketemu nih antara apa yang dipunya value dari radio dengan cost yang memang sesuai gitu ya dengan kebutuhan dari advertiser seperti apa. Dari sisi advertiser kita bahas nih, ini terus terang yang mungkin teman-teman juga ada yang direct advertiser, mungkin dari agensi juga kebetulan pasti ketemu advertiser juga, punya beberapa advertiser. Apa sih peran dan tujuan advertiser terutama di iklan radio? Ya tadi pasti brand awareness yang memang diharapkan dari radio, itu pasti diharapkan dari teman-teman dari advertiser untuk penggunaan iklan di radio, itu pasti awareness yang memang bisa menjangkau lokal maupun juga secara nasional gitu ya. Kalau sekarang radio kita nggak bisa pukul hanya lokal doang, karena kan tadi udah mulai streaming, udah mulai podcast, artinya bisa dijangkau lebih luas lagi gitu ya. Dan juga yang tadi segmented audiensnya ini sekarang udah bisa di targeted nih, misalnya gitu. Ketika teman-teman punya streaming materi atau streaming radio, sehingga kita di situ bisa targeted audiens yang memang sesuai dengan kebutuhan brand. Tantangan yang dihadapi apa? Sekali lagi tadi udah benar, medianya sekarang udah mulai macam-macam. Bisa mungkin di TV aja udah berapa channel gitu ya, sehingga itu udah mulai ke distract gitu. Di digital apalagi gitu ya, udah langsung nyamperin audiensnya secara cepat dari HP dan juga dari beberapa medium lainnya. Nah, radio gimana nih? Nah, itu yang perlu advertiser juga akhirnya punya tantangan nih, gimana cara milih media dari segitu banyak yang memang sesuai dengan kebutuhan brandnya gitu ya. Nah, itu juga tantangan buat advertiser sendiri sebenarnya. Di samping ROI yang tadi dibilang pasti itu dibutuhin untuk internal, pertanggungjawaban internal dari advertiser. Ketika kita invest 100 juta, feedbacknya berapa sih sebenarnya? Mana yang paling efektif, mana yang paling banyak? Itu juga jadi tantangan buat advertiser. Nah, strategi advertiser apa sih? Pastinya kalau dari advertiser ya pasti pemilihan jam siar, di TV juga begitu sama, mana sih yang memberikan impact gitu di prime time mungkin, atau mungkin yang efisiensi yang bagus gitu di non prime time tapi punya rating yang bagus ya. Di radio juga begitu, mungkin ada beberapa yang prime time-nya mungkin nggak cuma pagi sama sore, mungkin juga siang ataupun malam bahkan. Itu jadi prime time-nya radio. Ingat banget dulu masih kecil dengerin sinema Nenek Lampir, itu prime time-nya itu mungkin Nenek Lampirnya itu di malam malah gitu ya. Jadi artinya memang teman-teman di radio punya jam prime time sendiri, punya jam
jam yang memang yang memang nggak sama dengan radio lain atau mungkin radio nasional. Dan juga materi yang di teman-teman radio bikinnya mungkin berbeda-beda, dan itu pasti punya teman-teman radio pasti lebih paham mana keunggulan dari kreatif materi yang teman-teman radio punya masing-masing gitu ya, di daerahnya masing-masing beda, bentuknya juga beda. Mungkin setelah disurvei orang tuh lebih kena di Jogja mungkin gitu ya. Oh, di Jogja itu materinya pakai bahasa Jawa aja, itu lebih kena misal. Di Lampung juga beda lagi mungkin gitu ya. Itu banyak jargon-jargon yang memang lokalized itu juga dibutuhkan untuk advertiser mengadop gitu. Jadi nggak semua materi di sepukul rata sama semuanya. Harapannya ya udahlah bikin materi gampang, satu materi cukup gitu. Tapi mungkin dari teman-teman radio juga bisa advice ke advertiser, oh di daerah kita nih, di daerah Lampung ini emang lagi bagus yang ini, materinya model seperti ini nih. Kasih tahu contohnya, oh referensi seperti ini. Sehingga advertiser juga merasa terbantu dan oh iya ini mungkin bisa jadi yang media yang tepat untuk kita beriklan di sana. Gitu. Dari sisi agensi, ini banyak pasti dari sisi agensi ini pastinya sebagai perantara advertiser dan media gitu, juga perencanaan eksekusi iklan radio yang gimana cari tadi cost yang efektif, cost yang sesuai, dan juga sesuai dengan identity brand pasti akan dikelola oleh agensi. Tantangannya adalah ya dari radio sendiri, memang tadi kan Mas Budi bilang kalau kita pemasangan spot di radio only pure spot ya udah berarti batasannya lebih ke pengukuran awareness aja gitu. Tapi pengukuran realnya apa sih gitu kan? Sehingga ya udah kalau ditanya bukti tayangnya apa, log proof aja gitu ya. Nah itu yang akan jadi sedikit berkurang untuk confidence level untuk pemasangan di medianya seperti itu gitu. Ketika memang apalagi ya udah cuman pasang spot aja gitu ya. Ya udah coverage-nya di sini. Jadi kita percaya dengan itu aja gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengconvince lagi bahwa ini barang bagus loh. Ini tuh bisa pasang di sini tuh di daerah, misalnya di daerah Klaten ya udah cuma radio doang yang denger. Nggak ada lagi loh yang media lain mungkin TV itu wajar lah. Tapi kalau mungkin yang bisa di pendengar setia itu ya radio ini yang itu yang pengukuran itu yang diperlukan oleh agensi juga untuk mengconvince advertisernya juga gitu. Oh, untuk daerah ini mungkin radio lebih tepat gitu ya. Untuk radio ini di daerah ini bahkan cuma ada TV doang yang bisa masuk ke situ misal gitu ya. Tapi saya yakin radio penyebarannya udah pasti masif, dan tinggal kita tolong dibantu juga dari agensi untuk bisa mengakurasi gitu ya, kira-kira gimana pengukuran yang tepat terhadap placement di radio, event dan segala macamnya. Dan juga audiensi yang tadi saya bilang ada preference nih, audiensi itu beda-beda. Jadi iklannya yang anak muda mungkin sekarang ya mungkin lebih ke digital gitu ya, sehingga streamingnya harus dikencengin. Dan mungkin yang masih di segi umuran saya gitu ya, mungkin masih konven di radio, di mobil itu masih bisa menikmati gitu. Tapi itu yang perlu kita tangkap dari teman-teman radio juga, audiensnya yang gimana nih sesuai dengan advertiser, kita harus perlu dapat insight dari teman-teman juga. Nah, pastinya kalau dari agensi dibutuhkan juga kreativitas dari pembuatan iklannya, pasti ya yang tadi saya bilang perlu penyesuaian, perlu insight dari teman-teman radio juga, materi yang seperti apa sih yang bagus gitu ya, dan juga pengelolaan anggaran yang ya ibaratnya dari sisi efisiensi media yang benar tuh seperti yang mana yang tepat untuk klien kita. Dari sisi radio nih, kalau saya mungkin teman-teman bisa mengkoreksi sih ketika memang ada yang perlu ditambahkan atau ini. Dari sisi radio, kalau kita lihat sih sekarang udah mulai bisa menyiapkan platform-platform yang memang advertiser butuhkan gitu ya, sesuai dengan audiensinya. Sekali lagi, ketika memang di radio khususnya untuk merasa confidence bahwa spot itu cukup, ya udah tolong di convince juga bahwa ini tuh cukup untuk di radio. Tapi kalau ketika ternyata platform di Lampung atau mungkin di Medan udah berkembang nih, nggak cuma radio, audiensnya juga mungkin dengar kita butuh insight juga dari teman-teman radio yang memang bahwa di daerahnya itu kuatnya seperti di media apa gitu ya. Dan juga media sendiri tadi pasti dibutuhkan keseimbangan antara iklan, antara konten hiburan, dan juga sehingga porsi radio itu terjaga gitu ya, artinya tetap supaya bisa tetap didengarkan oleh audiensnya,
pasti teman-teman punya formula sendiri sehingga porsinya tepat gitu ya. Sehingga itu yang kita harapkan dari radio juga, ketika pasang nggak semuanya iklan sepanjang menit gitu ya, terus nggak semuanya hiburan, nggak semua konten, tapi pasti teman-teman juga punya formulasi yang tepat untuk masing-masing radio di daerahnya masing-masing. Tantangan apa sih biasanya? Pasti pendengar nih turun, pasti tadi juga dibahas sama Mas Budi juga, di era digital ini ya butuh terus improvement ya dari teman-teman radio. Kira-kira aset mana lagi yang oke, kita turun di pendengar, tapi mungkin di streaming, di konvensional pendengar mungkin turun, tapi streamingnya bisa dibuktikan dengan pendengarnya makin naik gitu ya. Terus juga bisa diikuti dengan total yang yang register, misalnya yang register sebagai anggota udah banyak, itu bisa. Jadi tolong ditemuin semua kuantifikasinya, variabel apa yang menyatakan bahwa oke, secara konvensional radio mungkin turun, tapi ini naik loh di digital platformnya, mungkin di podcastnya atau mungkin ini ya, sehingga itu ketika di reliable ke datanya, akhirnya kita punya confidence level untuk meyakinkan bahwa pendengar radio itu tetap tumbuh gitu, baik dari sisi konvensional maupun dari sisi digitalnya. Persaingan pasti di sisi online tadi udah banyak lagi, terutama untuk podcast sendiri itu juga ada yang nggak cuma radio gitu ya, artis juga mulai podcast, dan juga beberapa artis lokal juga udah mulai ada streaming podcast yang itu juga sebenarnya jadi kompetitor kita semua gitu ya. Bahkan jangan dianggap kompetitor, bisa jadi mereka jadi partner juga buat teman-teman radio gitu ya. Gimana caranya bisa kolaborasi dengan podcast yang ternyata punya audiens sendiri. Misal di Palembang itu terkenal banget, ada KOL yang anak-anak itu dengerin loh, nonton di YouTube-nya gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita bisa kolaborasi antara radio dengan mereka gitu, dengan KOL yang memang di lokal itu udah punya scoreable tinggi segala macam. Artinya kita bisa caranya supaya menambah jangkauan, terutama untuk teman-teman radio ya. Itu medianya seperti apa. Yang tadi kalau sekali lagi ini mungkin untuk teman-teman radio pasti udah dilakukan juga, mulai dari konten iklan, format dan audiens radionya juga seperti apa. Tadi udah benar juga, aset radio itu udah mulai banyak, jangan cuman jangan siaran doang, tapi juga ternyata mulai dari penyiarnya, mulai dari bahkan asetnya radio itu nggak semua di dalam lingkungan radio itu jadi aset gitu ya. Jadi aset untuk bisa dijual, artinya mulai dari penyiar, mulai dari radionya, mulai dari lahan radionya, artinya itu bisa dijual ke teman-teman advertiser ataupun agensi. Harapannya gitu ya. Misalnya ini, nanti ada beberapa case contoh juga, misalnya saya ada event di daerah Jawa Timur gitu ya. Nah, teman-teman radio bisa support apa aja sih selain spot gitu ya, atau promo gitu ya. Itu ternyata di kantornya sendiri kita bisa bikin baliho yang memang mungkin ya, saya nggak tahu sekarang promo baliho itu, kalau yang saya tahu dulu OHA itu di dalam pagar biasanya masih gratis, kalau di luar pagar udah bayar tuh sama Pemda. Tapi artinya ada baliho yang radio punya yang bisa kita support untuk promo, itu dipakai untuk kita jualan. Artinya ini pasang di radio saya tapi dapat gratis baliho, itu juga suatu yang menarik. Dan juga misalnya sekali lagi pasang di spot tapi nanti dapat promo, tambahan promo dari penyiarnya, itu juga menarik. Paket-paket menarik itu yang kita harapin dari teman-teman radio dan juga media, sehingga oh iya worth it juga ya kita pasang di spot di radio, tapi ternyata sweetenersnya banyak nih, mulai dari pemasangan baliho gratis di area radio gitu ya, terus juga mungkin ada beberapa activity tambahan sweetener itu yang kita harapin dari radio dan juga dari media lainnya sebenarnya. Yang tadi dampak teknologi pasti ada dari digitalisasi penyiaran, data juga targeting, tadi saya bilang udah bisa mulai targeting, integrasi dengan radio dengan digital juga, ini udah pasti jalan semua dan teman juga udah pasti tahu. Nah, proposal nih yang saya bilang tadi dari sisi advertiser, pasti dia udah punya budget sendiri gitu biasanya, udah punya new product launching biasanya, dan juga ada brand objektif, target audience. Ini tuh variabel-variabel yang dimiliki oleh advertiser yang memang perlu teman-teman ketahui kira-kira berapa sih budgetnya gitu ya. Terus objektif brandnya atau apa sih, target audiensnya apa gitu. Jadi ini yang perlu ditahui nih, target penjualan gitu ya, coverage daerahnya mana, timeline activity-nya apa gitu. Jadi nggak ketika nanti teman-teman tahu nih kuncian dari advertiser ini apa aja gitu ya, sehingga bisa menyatukan dari sisi radionya. Oh,
radio punya aset apa nih? Yang aset radio yang konvensional. Digitalnya juga seperti apa nih yang bisa kita manfaatin untuk bisa menjawab objektif brand gitu ya. Aktivitas rutin apa nih yang bisa dibantu untuk support dari target penjualan misalnya. Event juga mungkin radio punya event yang reguler atau mungkin radio kerjasama dengan event lokal, pemerintah lokal gitu ya, sehingga itu bisa kita sama-sama jual ke advertiser. Royal as listener tadi udah dibahas juga, udah pasti punya loyal listener yang bisa digarap dan juga untuk membantu objektif brand gitu ya, improvement service, kreativis lokal, aset-aset lainnya yang tadi saya bilang pasti banyak aset yang bisa bukan dijual, artinya dimanfaatkan untuk support dan juga untuk menambah ketertarikan advertiser untuk tetap pasang di radio itu apa aja. Sweetener itu penting dari sisi artinya advertiser gitu ya. Dan terus biasanya kalau kita udah tanya gitu, sweetenernya apa nih gitu ya. Bisa gak penyiarnya masuk ke promo juga. Nah, beberapa radio tuh udah langsung masang harga tuh. Nah, itu yang tolong dijaga nih, kondisinya kita sama-sama membutuhkan. Ya saya tahu itu ada cost lagi gitu ya, dari sisi KOL-nya advertiser segala macam, atau mungkin dari sisi KOL medianya itu ada cost lagi mas biasanya gitu. Tapi ini kita jadiin sweetener dulu, akhirnya mereka terbiasa dengan ambience yang kita punya atau aset-aset yang kita punya, sehingga kedepannya harapannya itu juga jadi aset yang bisa dapat menarik revenue juga buat teman-teman media gitu. Mohon maaf teman-teman kalau kecepatan ya materinya dan segala macam, tolong disangka aja kalau misalnya ada yang mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Jadi jangan nunggu saya selesai. Kalaupun saya terlalu cepat atau mungkin penyampaian terlalu kurang jelas, bisa diinformasikan ya Mas Budi ya, Mbak Ani ya. Sedikit lagi. Ini beberapa set lagi. Nah, proposal yang Indofood tahun ini, tahun 2025 ini ya, beberapa yang mungkin bisa teman-teman engage ke activity yang ini kebetulan saya sekarang diamanahin untuk handling Indofood untuk konvensional maupun juga kalau digitalnya mungkin di agensi yang lain. Ada kampus to kampus yang memang kampus dan school to school yang memang juga kita kerjasama waktu itu dengan dengan GCD gitu ya, di radio dan juga buying dengan tahun kemarin terutama dengan GCD, dan ini juga jadi banyak learning yang akhirnya bisa tahun depan mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Kampus to kampus, to schoolnya juga kita kerjasama dengan Media TV, kemarin ada di 100 kota di 100 sekolah di Jabodetabek dan Bandung, dan ini juga potensial nanti digarap teman-teman juga sebenarnya. Cuman artinya beberapa proposal ini pasti akan baik lagi ke budgetnya masuk gak gitu kan, ROE-nya masuk gak, itu akan berpengaruh sekali. Ada juga kita ada tap in dengan event lokal yang memang secara menengah gitu ya, ibaratnya yang memang bisa mendatangkan hype yang juga banyak gitu, produk juga create event lokal sendiri. Kita juga ada festival Taji Indomie yang nanti akan ada di Surabaya. Mungkin teman-teman Surabaya juga bisa bantu kita minta bantuan dari teman-teman juga untuk support festival Taji nanti di Surabaya di bulan puasa nanti gitu ya. Ada beberapa event konser musik juga yang memang nanti juga kalau teman-teman ternyata di daerahnya ada konser musik juga, kita lihat skalanya gitu ya, ketika memang skalanya bisa masuk dan sesuai dengan objektif brand, itu juga pasti biasanya kita bisa garap bareng gitu ya. Ada nobar timnas yang ini biasa kita lakuin gitu. Kalau teman-teman timnas itu di TV hype-nya, tapi kita juga butuh lokal-lokal yang memang nobar bareng itu biasanya kalau memang bisa garansi audiens kita akan ambil, dan juga amplifikasinya juga besar gitu ya. Artinya support ke amplifikasi, pertama amplifikasi di medianya, yang kedua support penjualannya. Itu artinya semua event ini tadi kembali lagi ke ROI dan juga ke garanti yang tadi Mas Budi bilang, dari mulai KPI, penjualan, audience, itu yang akan kita pertimbangkan ketika memang mungkin dari teman-teman radio akan ada proposal yang cocok untuk brand-brand Indofood gitu ya, terutama untuk Nude, untuk Mimian, dan juga untuk beberapa brand yang lain.
Gitu sih Mbak Ani dan Mas Budi. Ini sedikit lagi Mbak Ani boleh waktunya? Mungkin Lanjut Mas Heru, Lanjut silakan. aja. Lanjut ya. aja. Ini ada kuis dari saya gitu ya. Mungkin teman-teman media bisa scan gitu ya, terus join. Kelihatan nggak layarnya? Gitu. Nah, pokoknya nanti Kelihatan, Mas. ya tolong di scan nanti 5 orang skor terbanyak nanti tolong ditulis namanya itu nama dan nomor GoPay-nya ya. Jadi biar kalaupun ada hadiahnya nanti bisa saya transfer ke situ gitu. Jadi ada 5 pemenang nanti mudah-mudahan ini bisa jadi trigger buat teman-teman bisa interaktif di digital gitu ya. Artinya sebenarnya ini trigger kita bahwa arahnya udah mulai ke sini nih semua walaupun medianya apapun medianya mungkin endingnya bisa di digital gitu ya. Dan termasuk presentasi saya kalau misalnya teman-teman bisa ikutin mulai waktunya dari sekarang dan bisa tolong dijawab secepatnya karena waktu jawab dan juga ininya bisa mempengaruhi skor. Silakan teman-teman 2 menit ya dari sekarang ya. Ini kuisnya cuma 4 pertanyaan dan harapannya bisa diikuti. Masukin nama dan nomor WA. Jadi nomor misalnya nama Heru 0811 11 71440 itu nomor WA saya gitu. Tolong bisa teman-teman bisa ikutin juga dan harapannya bisa nanti saya umumkan di akhir acara siapa aja menang atau mungkin nanti langsung saya transfer hadiahnya ketika memang sudah dapat pemenangnya. Gitu sih Mas Budi. Saya serahkan lagi ke Mbak Ani. Materi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Pastinya banyak kesalahan dari saya, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Om Heru, materinya luar biasa. Tadi udah ada yang langsung jawab tuh Kang Ferry di Surabaya, konser musik, ayo katanya. Ya, siap. Pokoknya ditunggu. Jadi artinya gini, ketika sekali lagi ya teman-teman rekan-rekan media, ketika mengajukan proposal, jangan hanya menjual program yang programnya gitu ya, tapi mulai dipikirkan kira-kira nih kita mau ngobrol sama siapa nih? Oke, kita mau ngobrol sama Indofood misalnya. Nah, kira-kira di situ brand Indofood tuh bisa apa ya? Bisa jual apa? Nah, ideation itu udah mulai langsung dimasukkan dalam proposal. Oh, Indomie di sana bisa tukar tiket, bundling tiket misalnya setiap pembelian. Artinya ini semua proposal ini mengarah ke penjualan brand ya. Itu intinya udah kuncian buat teman-teman agensi dan juga advertiser ketika dapat proposal itu sudah ada ideation untuk brand gimana tap in di acara tersebut gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman ada event cocok nih buat Indofood. Nah, tapi jangan cuma jualan acara doang gitu ya. Oke, tapi nanti di belakangnya ada how to kolaborasi dengan brandnya. Oh, brand itu bisa begini nih Mas. Ini target penjualan saya segini untuk brandnya. Itu sangat favorit banget untuk advertiser diambil ketika angkanya masuk gitu ya. Itu udah pasti kita bisa ambil juga gitu. Itu sih kurang lebihnya. Dan kalau misalnya kita ada event di sana pasti akan kita terutama misalnya kayak festival tadi Surabaya, rencana ada di Surabaya di bulan Maret tanggal 7 sampai tanggal 9 Maret nanti pasti kita juga butuh support dari teman-teman media terutama untuk amplifikasi dan juga promonya. Tapi harapan saya nggak cuma pasang spot gitu ya, tapi nanti mungkin Mas Budi bisa atau Brad kolaborasikan lagi bahwa oke, kita main utamanya spot, memang spot promo, tapi sweetenernya apa nih? Nah, itu yang kita butuhin dari teman-teman media lokal, sweetenernya apa untuk brand, sehingga kita namanya gula pasti ada semut ya gitu ya. Kayak advertiser itu ibaratnya semut, kalian tuh gulanya gitu. Gimana cara menyajikan gula-gula itu supaya advertiser itu menarik dan bisa langsung datang sendiri gitu. Nah, itu yang saya bilang bikinlah jadilah terus berinovasi dan jadi pembeda dengan media yang lain. Ketika memang digital apa sih? Ya udah pasang digital CPM selesai. Apa nggak ada lagi tuh sweetener memang karena mereka terbatas gitu ya. Tapi kalau yang kita yang ibaratnya di luar digital, saya yakin sih lebih banyak lagi gitu ya sweetenernya yang bisa kita mainkan gitu. Gitu sih Mbak Ani, Mas Budi. Wah, thank you nih Mas Heru masukannya. Jadi kalau bikin proposal itu jangan cuma jualan dari radionya aja gitu ya Mas ya.
Tapi Ya, juga ditambahin tadi tuh kira-kira kalau nanti jualan KPI-nya jadi berapa? Jangan karena soalnya apa ya? Jadi kayak ini pendapat saya ya. Jadi karena mhm. kalau ngobrol sama teman-teman tadi suka ada yang gini, KPI-nya berapa? Kira-kira kalau segini achieve nggak ya? Jualannya berapa dulu? Nanti kalau takutnya nggak achieve gitu kan kadang-kadang suka ada tuh kayak gitu-gitunya. Mhm, mhm. Ya Jadi makanya itu nggak bukannya apa-apa. nggak pede, tapi mungkin worry aja kali ya teman-teman radio itu. Ya produk kita itu nggak produk yang spesial, ibaratnya dimanapun kita bisa dapat gitu ya. Artinya eh, 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 bisa teman-teman bisa lihat harganya berapa sih. Misalnya ngomong sama Indomie, oh ya udah Indomie berapa sih udah ketakar gitu ya bisa gitu. Dan itu juga jadi landasan teman-teman bisa ngukur, oh dengan produk kalau kita ngomong sama Sampurna aja nggak mungkin KPI-nya sama dengan Indomie gitu karena harganya juga beda. Sehingga nggak usah sebenarnya nggak usah nunggu dari brand untuk dapat KPI, bisa ukur sendiri KPI itu seperti apa gitu, dari penjualan, dari sisi ROI, dari sisi macam teman-teman udah tahu kok produk-produk advertiser semuanya ada di pasaran dan itu paling gampangnya lihat oh Indomie atau Popmie yang lagi terbaru harganya 10.000 ya udah mungkin dari situ langsung estimate aja dengan paket segini bisa bisa garansi penjualan berapa nih dengan acara yang ada gitu ya dengan acara jual gitu sih. Oke. Iya, Mas Heru, baru saya mau minta open cam nih. Sekarang udah Oh open ya, cam. siap siap siap. Iya, kayak aura pulang umroh tuh enak dilihat gitu kan. Masih Amin. melekat beberapa malaikat yang apa namanya Amin. membersamai ya, gitu. Suaranya pasti agak flu tapi semangatnya luar biasa buat pagi ini ya sharing sama teman-teman radio. Ya, Mbak Hani, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah masuk gitu ya. Salah satu pertanyaannya adalah apakah sosial media itu jadi bukan satu-satunya ya diperlukan untuk memperkuat database gitu dari sisi advertiser. Silakan Mas Heru. Ya, saya bilang tadi karena kalau kita lihat dari medianya sendiri ya, dari teman-teman tadi kalau dari datanya sendiri sebenarnya kita lihat memang mau nggak mau media sosial itu tetap harus dilibatkan gitu ya. Karena memang sekarang yang masif itu selain TV ya, digital, media sosial, semua yang di digital itu memang udah day to day dari kita sendirilah kita bisa lihat. Nggak mungkin bisa lepas dari handphone gitu minimal gitu ya satu ya. Mungkin kalau ketinggalan dompet itu udah biasa, tapi ketinggalan handphone sekarang udah luar biasa pasti dikejar itu untuk gimana pun juga. Kalau dulu mungkin ketinggalan handphone ya udahlah masih ada yang lain gitu ya. Nah itu yang Ya, artinya media-media sosial itu yang memang melekat banget gitu ya ke orang-orang audiens sekarang gitu loh Mas. Jadi memang pentingnya media sosial dan disupport juga dari kita itu sangat penting sih Mas gitu. Kita bisa lihat dari kita sendiri lah apa sih yang terpapar sekarang gitu loh. Kalau mungkin teman-teman radio pasti kalau teman-teman TV akan ngomong ya TV gitu loh karena TV yang sekarang dipantau monitoring. Tapi dari kita bisa lihat keluarga, teman atau mungkin lingkungan sekitar apa sih media yang mereka tonton sekarang gitu. Apa sih yang mereka selalu update dari media sosial itu kan gitu. oke, itu eh, tadi penjelasan tentang sosial media ya. Jadi memang harus Hmm. saling menguatkan dan ada data yang bisa kita submit ke advertiser ya Mas Heru ya. Betul betul Mas. Oke. Apalagi Nah, minimal sih dari sisi dari sisi followersnya gitu ya. Oh udah banyak nih. Artinya kan itu juga udah jadi mikro atau nano nano juga gitu kan. Itunya ya, seperti itulah Mas. Data-data itu siap. gampang kalau digital malah lebih gampang diimprove dilihat dilihat dari datanya gitu kan. Iya, Bisa bisa kelihatan kita langsung. detect ya secara ini ya, Iya, secara real time ya. Oke, betul. Mas ini ada yang langsung jualan nih dari Kang Ferry nih. Siap bantu untuk konser musik di Surabaya. Weh, Kang Ferry Ya, siap. gaspol nih habis event di Medan kayaknya nih. Ada dari Om Jeffrey, Om Jeffrey dari Play FM nih. Ini pertanyaannya borongan nih Om Jeffrey nih. Siap. Saya bacain satu-satu ya. Nanti kalau ada yang kelewat tolong koreksi. Untuk event takjil, apakah ada plan untuk wilayah Sumatera bagian selatan nih, Om Heru? Hmm. Ini langsung jualan nih pertanyaannya nih. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya gini, kemarin kita tahun ini tuh tahun kemarin tahun 2024 tuh kita trial festivalnya di Bandung, terutama di Bandung, gitu ya. Oke, Itu udah trial, akhirnya kita expand ke Surabaya, gitu. Tapi memang oke. untuk tahun ini baru di Surabaya dulu nih, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang pun di sana ada yang memang bisa kita garap,
gitu ya. Itu potensi juga, tapi mungkin untuk tahun depan kali gitu ya. Nanti kita artinya gini, karena kan IO dan juga pelaksananya itu sangat-sangat klienku tuh sangat selektif gitu ya. Benar-benar nggak mau cacat lah ibaratnya, semua klien rata-rata begitu pengen yang terbaik untuk eventnya. Jadi pasti harapannya nih kita confidence-nya dulu nih ketika kita mungkin nanti udah dapat gitu ya, oh ini bisa dibawa ke luar kota konsepnya dan teman-teman bisa menggaranti sesuai dengan yang kita jalanin, ya mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu sih. Karena lebih ke kualitas ya, artinya ketika di Bandung aja kemarin kita ketar-ketir ini kualitasnya gimana, karena udah bawa nama brand dan IO-nya benar-benar kita selektif gitu ya, mulai dari radio buying juga kita libatin, dari dari IO sendiri juga kita ini gitu ya. Akhirnya memang confidence levelnya udah bisa jalan menggunakan IO sementara ini udah dengan support media promonya dari radio gitu sih. Oke, nah ini beberapa pertanyaan, maaf aku skip nih Om Jeffrey ya. Yang agak krusial ini di pertanyaan nomor 4 nih. Ada database komunitas yang banyak dan sering buat event bareng gitu ya. Nah, apakah ada kriteria khusus nih untuk pengajuan konsep dan budgetnya untuk event komunitas nih, Mas? Ya, nah kayak gini, untuk komunitas sendiri kan udah jadi aset nih dan tahu ketika ngumpulin komunitas itu berapa banyak gitu ya. Dan apa aja sih komunitasnya yang cocok. Nah, itu disesuaikan lagi sama objektif brand gitu ya. Bisa sambil tanya ke Mas Budi atau mungkin langsung ke agensi gitu ya. Kira-kira komunitas ini cocoknya apa gitu ya. Nah, kalau dari Indofood sendiri gitu ya, komunitas itu sekali lagi tergantung dari brandnya. Nah, ada yang misalnya bermain untuk kesehatan misalnya, itu kita akan ngobrol sama susu Indolacto, ibaratnya grup Indolacto sendiri. Itu bisa kita mainin gitu ya. Tapi memang sekali lagi yang paling gampang itu adalah mengukur CPI atau cost per personnya. Kalau di Indofood sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya itu bisa langsung berkaca ketika spesifik komunitas biasanya kita bisa bermain di angka cost-nya ya, ibaratnya cost per orang itu sekitar 100.000 gitu ya, ibaratnya 100.000 sampai 150.000 cost-nya. Jadi misalnya gini, 100.000 lah, taruhlah kita 100.000 gampang. Komunitas audiensnya ada 200, ya berarti kurang lebih sekitar 20 juta tuh eventnya. Harganya ya, ibaratnya yang untuk produksian segala macam di luar amplifikasi dan segala macam. Ya teman-teman bisa ngukur sendiri nih gitu ya. Masing-masing brand tuh punya objektif sendiri, punya KPI sendiri yang tadi ya bilang. Kalau untuk Indofood misalnya gitu ya, udah ketakar sebenarnya. Kalau untuk yang mungkin bisa teman-teman catat juga, untuk yang mass audience itu misalnya eventnya mass nih ya, mass itu dia di bawah 10.000 untuk cost per personnya, untuk cost untuk biaya produksinya. Jadi kalau variabelnya media itu ada amplifikasi on air, terus juga ada biaya produksi. Nah, biaya produksinya itu harus di bawah 10.000 untuk yang mass, konser musik, mungkin ada festival yang lain-lain gitu ya, festival event-event lokal itu kalau yang mass audiensnya maka di bawah 10.000. Tapi kalau udah spesifik, udah mulai tadi komunitas segala macam, cost-nya adalah sekitar tadi 100.000 sampai 150.000. Teman-teman bisa propose juga ke kita komunitasnya sesuai dengan brandnya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat brandnya apa nih yang cocok untuk komunitas itu. Ya kita garap bareng gitu ya, dengan cost yang tadi sudah masuk gitu ya. Gitu sih Mas. Oke, Mas Heru. Oke, saya bacain satu lagi pertanyaan. Setelah ini nanti teman-teman bisa interaksi langsung sama Mas Heru ya. Ada pertanyaan dari Mas Bodi nih. Jadi langkah apa ke depannya supaya penyiaran radio tidak dipandang sebelah mata oleh anak muda, Mas? Jadi kayaknya udah agak ada gap generasi nih. Silakan Ya. Mas Heru. Ya, kalau dari sisi anak muda pasti tadi kita nggak bisa ngomong langsung pasang spot aja gitu ya, karena anak-anak muda itu mungkin nggak di situ tuh tempatnya gitu. Dan sekarang udah banyak kok dari teman-teman radio yang udah mulai aktif jemput bola ya gitu ya, datengin ke tempat-tempat yang memang anak-anak muda itu ada gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di Blok M ini mungkin ada M Block gitu ya, di situ banyak akhirnya radio itu datang ke situ gitu ya, akhirnya melakukan activity di situ.
mungkin nggak dengerin radio, tapi kan dia tahu nih ada activity yang diadakan sama radio, dan itu menarik sama dia, engage di situ. Dari situ kita bisa pancing lagi gitu loh, gimana audiens itu bisa kembali ke dengerin radio gitu. Tapi ya memang sistemnya sekarang harus jemput bola ya Mas Budi, artinya datengin tempat-tempat yang memang hype-nya anak muda sekarang ada di mana, kita bikin konser dadakan di situ. Kalau ibaratnya itu jadi senjata kita untuk mancing mereka balik untuk mendengarkan radio lagi gitu. Itu yang kita akan lakukan biasanya gitu ya. Harapannya menciptakan environment dari radio itu bisa mendatangi dan menciptakan environment sesuai dengan anak muda sekarang apa di daerah masing-masing ya, ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta sekarang di M Block nih terkenal banget, anak mudanya kalau sore sering nongkrong. Jadi kita datangin di situ yuk, kita cari nih yang cocok mana, brandnya apa, brandnya bisa apa di situ, sehingga ini garansi penjualan brand bisa mulus lah, bisa datang gitu ya. Mulai dari oke lah kita bikin konser gitu ya, konser dadakan gitu ya, yang artisnya memang anak-anak muda itu sekarang tahu kayak Juicy Lucy atau apa, saya juga nggak tahu, bukan saya lagi gitu ya, tapi nanti kita jualnya apa dari brand. Oke, bisa foto bareng sama Juicy Lucy, tapi nanti beli produk dulu ya. Itu stunner tuh. Terus mungkin nanti dengerin promo kita di radio gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapat lokasi yang selanjutnya. Nah itu kan berarti mancing lagi kan, bahwa anak muda itu bisa denger radio, tapi next lokasinya di mana nih? Nah itu artinya nanti kita bisa arahin seperti itu sih Mas. Kurang lebihnya Mas. Oke, ya buat teman-teman radio silahkan kalau ada yang mau ngobrol langsung sama Mas Heru, bisa resen atau bisa langsung silakan. Ya silakan. Aditya Cahyo Nugroho, ini radio apa ya? Sorry. Perkenalkan saya dari Radio Madya FM Madiun. Nah, terkait dengan baru aja di bulan lalu kami ngadain salah satunya itu konser dengan Juicy Lucy, dan kita kebetulan di radio kami juga isinya sudah teman-teman yang Gen Z semua. Kita udah berusaha collab-kan dengan antara sosial media dan digital marketing untuk kita keberlangsungan hidup radio juga. Tapi pertanyaan saya dari awal, kira-kira bagaimana ya Pak untuk kita kan domisilinya ada di Madiun, di daerah. Walaupun kita kemarin sudah berhasil mendatangkan Juicy Lucy, tapi sangat terbatas sekali sponsor atau brand yang tanda kutip yang bisa masuk. Alhamdulillahnya kemarin bisa tercover dengan brand-brand di lokal kayak gitu. Kira-kira mungkin sebenarnya apa sih yang dilihat dari brand besar itu untuk teman-teman, maksudnya radio di wilayah daerah itu, terlebihnya contohnya di Madiun gitu. Mungkin bisa dibantu jawab. Terima kasih Bapak sebelumnya. Oke, yang tadi saya bilang tergantung dari coveragenya ya. Artinya ketika teman-teman punya acara, coveragenya itu sebesar apa sih gitu ya. Sehingga itu perlu di cover dari agensi pusat terutama misalnya gitu, atau brand pusat gitu ya. Nah, kita tahu advertiser sendiri punya budget di lokal mandatorinya mereka ya sebenarnya gitu ya. Artinya untuk coverage yang memang eventnya juga lokal, biasanya teman-teman di advertisernya cabang-cabang lokalnya ibaratnya gitu, mereka biasanya mengajukan proposal tuh ke pusat gitu ya, untuk bisa disupport gitu ya. Sekali lagi kalau terutama untuk di agensi yang mungkin di Jakarta atau mungkin di pusat gitu ya, ibaratnya itu tergantung dari coveragenya nih, coveragenya seperti apa, sebesar apa. Tadi misalnya taruh 10.000 audiens itu bisa kita garap Mas, tapi kalau misalnya 200 Mas atau 300, nah itu yang agak susah karena nanti hitungan cost-nya jadi nggak ketemu tuh Mas. Ketika nanti kita invest di tempat-tempat teman-teman radio, ketika nanti ngomongin coverage audiensnya berapa, cost-nya jadi kayak kok gede banget ya gitu. Kok kita sponsorin itu, tapi kok jadi gede nih hitungan cost-nya. Itu sekali lagi. Pertama, tolong dilihat coverage-nya. Yang kedua adalah cost-nya yang tadi, KPI-nya tadi itu terjawab apa enggak gitu. Ketika memang ini potensialnya sangat bagus, jadi yang bilang audiensnya udah 10.000 nih Mas, udah based on historical kemarin gitu, ibaratnya kan pasti dari pengalaman teman-teman tahu ini akan mendatangkan berapa audiens gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengajukan ke Mas Budi atau ke rekan-rekan untuk bisa ditawarkan ke agensi atau mungkin advertiser nih Mas, seperti itu sih Mas. Iya, gimana Mas, sudah kejawab tadi? Terima kasih. Berarti kurang lebih salah satu upaya yang bisa kami lakukan itu memperjelas cover luas dan KPI bisa
bisa terukur itu tadi. Iya, betul. Pengukurannya, KPI-nya, dan juga brand bisa tap in gimana. Ketika itu udah skala lumayan besar, maka kan nggak mungkin lokal lagi yang ngeluarin budget gitu ya. Artinya ketika Mas mungkin dengan coverage yang sedikit gitu ya, misalnya dengan coveragenya memang 200-300 orang, budgetnya mungkin kalau untuk proposal sekitar 50 juta, itu pasti dari teman-teman advertiser pusat menyerahkan ke advertiser lokal. Budgetnya mereka udah punya gitu loh Mas. Artinya memang itu diserahkan ada yang potensial budget lokal. Tapi ketika udah mulai ribuan dan juga mulai budgetnya juga mulai skalanya udah mulai besar, itu biasanya teman-teman dibantu juga lokal area propose ke pusat. Nah, apalagi kita match nih sama teman-teman yang dari media lokal ke brand misalnya. Ada proposal nih Mas gini. Nah, match nih dari lokalnya mereka propose, dari kita juga propose. Nah, itu potensial banget untuk bisa kita garap gitu. Oke. Nah, terima kasih sebelumnya. Siap. Oke, thank you ya Mas ya. Ada Mbak Ada? Udah raise hand Mbak Ada, silakan Mbak Ada. Ini dari Klasi ya. Oke. Halo Mas, bisa dengar Halo. suara jelas ya? Jelas. Jelas Mbak Ada, silakan. Oke, terima kasih. Mas, saya mau nanya ini nih. Densu itu view the radio audience profile in Padang, karena kan kita di Padang. Itu gimana sih Mas? Karena kita pengen tahu juga Padang tuh gimana sih, kotanya seperti apa dilihat oleh clients and then agency ya. Mas sebagai agency dan pasti perpanjangan tangan dari klien gitu. Betul. Karena we really tried. But I don't know what went wrong, but could you please show us gitu loh Mas, how does Densu view the radio audience profile in Padang? Is it still worthy to us to make an effort even gitu ya? Karena we tried, I told you. And then the latest trends in radio listenership yang particularly in cities like Padang itu yang digemarin itu seperti apa? Maksudnya gini, kalaupun memang Padang belum dilirik sebagai kota yang seksi gitu ya sama clients gitu, barangkali Mas kasih bocoran dong, Mbak bikin ini deh, bikin ini agar clients tuh bisa ngelirik gitu. Mas tadi udah ngomong kayak, you know, kayak konser, tapi kan itu kan semua kota kan kayak gitu ya. I mean like, is there any specific treatment or specific needs yang barangkali bisa kita create instead of kita nunggu trennya, tapi kita nih radio yang create gitu. What kind of niche yang dibutuhin dan diinginkan sebenarnya Mas? Enggak. Thank you Mas. Oke. Ini untuk semua daerah ya, nggak cuma Padang gitu ya. Potensial acara-acara lokal itu sebenarnya jadi potensial kita untuk mau datengin gitu ya. Pertama kemarin kita nyari-nyari sama Mas Budi nih, Mas Budi ada gak sih kalau Padang pasti banyak ya, artinya acara-acara yang memang disponsorin sama Pemda-Pemdanya. Jadi kolaborasi nih Mbak dari acara-acara Pemda yang memang biasanya acara Pemda itu besar. Yang paling kecil mungkin Car Free Day gitu ya, itu paling kecil. Tapi mungkin nanti ada yang besar lagi, acara-acara yang memang melibatkan yang potensial Padang. Misal ya Padang dengan MTQ-nya gitu ya. MTQ-nya berarti kan itu kan banyak tuh, ribuan biasanya satu provinsi, mungkin udah banyak MTQ di mana-mana pun, itu juga jadi potensial bisa kita. Nah, harapannya dari advertiser, kita kan nggak bisa, agak susah untuk masuk nih ke Pemda biasanya, karena memang regulasi mereka tuh susah gitu ya. Mereka nah, gimana caranya akhirnya radio itu bisa tap in nih ke acara-acara tersebut sehingga kita bisa masuk gitu loh. Jadi ibaratnya jembatan buat kita advertiser ataupun agensi ya dari teman-teman radio gitu. Dan harapannya itu cepat gitu ya. Artinya informasi itu cepat. Gini, Indofood sendiri ini terutama untuk agensi Indofood ya, mungkin brand-brand lain bisa beda. Nah, ini saya share Indofood sendiri untuk event-event yang akan kita sponsori itu butuh 2 bulan untuk preparation-nya. Jadi ketika sekarang ngomong di bulan Januari, itu akan ngomong di bulan Maret atau bulan Mei atau bulan April. Jadi jangan ngomong lagi ngomongin soal bulan Februari apa yang bisa kita lakukan, nggak bisa. Kalau untuk yang event tadi mungkin skala besar, kita butuh 2 bulan untuk preparation-nya. Mulai dari karena kan di sisi advertiser sendiri akan menyiapkan manpower, menyiapkan koordinasi di lokal, dan itu butuh koordinasi 2 bulan. Jadi aku dari
informasi juga, kita sangat kesulitan bahkan untuk masuk ke tap in ke acara-acara lokal, ibaratnya lokal event ya di daerah-daerah. Nah, mungkin di Padang nih yang menurut aku bilang apa nih yang mungkin biasanya memang setiap tahun ini bakal rame gitu ya. Nah, itu kalau bisa dari radio Mbah atau mungkin dari radio yang radio daerah itu melakukan pendekatan dari sekarang gitu ya ke Pemda-Pemda itu sebagai media partner misalnya gitu, sehingga kita bisa cari sponsor. Itu yang paling simpel kali gitu seperti ya Mbak. Dan kalau gimana sih lihat Padang gitu ya kita kalau dari agensi gitu ya. Jadi dari sisi advertiser sendiri itu pasti punya daerah mandatory atau daerah perang lah Mbak ibaratnya gitu ya. Daerah perang Indofood sendiri tuh memang masih di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Karena memang kompetisinya itu mereka Sumatera juga tetap kita garap gitu. Tapi Sumatera itu akhirnya jadi high cost gitu karena kalau kita ke sana tuh kita kayaknya harus nyebrang dulu sehingga costnya harus jadi makin tinggi. Nah, itu yang dilema stigma itu yang harus kita hilangin bahwa ya nggak ada bedanya dong. Harusnya kan malah di sana kalau kita digarap sama tim lokal sana harusnya bisa lebih murah dong. Nah, itu yang belum terjawab. Dan juga biasanya sangat slow respons sekali lagi dari teman-teman radio ketika kita minta proposal. Itu yang tolong stigma slow responnya itu tolong dibantah gitu ya, tolong kita bisa sama-sama bebenah. Ketika saya minta ke Mas Budi langsung minta ke daerah itu biasanya ya aku nggak tahu ya, mungkin sekarang udah berubah, mudah-mudahan bisa berubah. Responnya sangat lambat sehingga kita berharapnya dari Mas Budi nih sebagai brand yang udah bikin Mas idenya dari kita, mereka tinggal jalanin. Aku tuh pengennya ya sama-sama nih dari radio ada apa gitu ya. Terus kita juga nyambut, terus kita juga bisa ngasih feedback dan itu responnya cepat. Akan sangat seksi menurut saya ketika Mbak yang tadi aku bilang sekali lagi ketika menawarkan proposal tidak hanya menjual acaranya, tapi gimana cara brandnya bisa jualan di situ. Gitu sih, Mbak. Jadi balik lagi ada KPI-nya dan ada ROI-nya. Kayak mesti ditanamin di mindset kita semua ya Mas ya. Mbak Ada gimana? Masih ada yang mau dibahas? Ada Mas Ilham juga nih yang mau nanggepin hasil sharing hari ini. Iya, berarti kalau untuk event Pemda itu, halo, udah ya. Kita tuh kayak nge-tap jadi jembatan, bener ya, sehingga si brand itu bisa jadi sponsor acara Pemda itu gitu ya, sehingga yang mau aku tanyain, kita berarti posisinya di tengah sebagai penjembatan dan sebagai suksesor ya, sehingga bisnis itu terjadi karena kan nanti kemudian yang punya event kan Pemda nih Mas, kemudian sponsorshipnya kan brand gitu, maksudnya running bisnisnya di kita sebagai radionya it's very technical, tapi gimana ya Mas, aku boleh dikasih gambaran nggak? Boleh dong tentunya, banyak dong. Makanya tadi bilang kita bermain dari aset radio ya Mbak, artinya radio tuh banyak asetnya gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, misalnya kita punya Mbak nawarin dari Padang nih, ada event nih Mas di Padang, oke. Gimana cara ngomong sama brandnya, artinya mungkin di eventnya sendiri kita hanya bisa buka booth Mas gitu ya, jualan aja gitu ya, tapi dari radio support nih Mas untuk penjualan, kita adain activity yang memang bisa dilakuin di radio, asetnya radio, mulai dari digitalnya, kita bikin invitation berhadiah mungkin activity dari radio sendiri gitu ibaratnya siapa yang datang ke sana 100 orang datang ke sana ke booth Indomie misalnya gitu, kita buka booth ini akan dapat hadiah gimmick dari radio misal, itu contoh. Artinya kita berkreasi supaya penjualan di sana tuh naik. 100 orang pertama dapat hadiah menarik atau mungkin dapat harga yang menarik di booth Indomie. Tunjukin misalnya SMS dari radio, Anda berhak mendapatkan hadiah spesial di booth Indomie nanti di acara tersebut misalnya. Itu kan interaktif lagi tuh. Ide-ide seperti itu yang Mbak yang kita harapkan dari radio, how to interact ke audiensnya supaya penjualan di booth itu bisa naik gitu. Oke, di situ cuma bisa buka booth gitu ya dan bisa branding segala macam, tapi radio support yang lain nih supaya bisa menarik penjualannya di situ. Gitu sih, Mbak. Pasti butuh kreasi ya, ideation dan nanti to be discuss sama brandnya, sama agensinya gimana nih supaya bisa pasti mereka juga punya ide sendiri kadang-kadang gitu ya, dan menjembataninya pasti butuh dari yang medianya. Misalnya di sana mau ngadain misalnya taruhlah kita ada festival makan besar gitu ya,
Nah, nanti support medianya dari Indomie misalnya. Nanti tinggal ini bisa gak di tap in sama acaranya di sana gitu. Nah, tinggal kolaborasi sama acara di sana gitu. Tapi yang tadi saya harapin sih kalau acara event yang tap in itu sifatnya biasanya kita cuma bisa open booth terus di adlib dan segala macam. Nah, tapi radio bisa nggak cuma bisa diam doang dong, kan bisa bantu. Nah, kayak aku bilang sweetener tadi, potensi dari radio bisa dikembangin untuk support penjualan brand di acara tersebut gitu. Gitu sih Mbak. Itu contoh-contoh aja ya Mbak. Ya. Oke, Oke, Mas. Mbak Anda, thank you interaksinya. Kita lanjut ya. Ada Mas Thank you, Ilham nih, Mas. kayak udah open cam nih. Silakan Mas Ilham. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal. Saya sekarang sudah nggak kerja di radio nih kebetulan. Tapi saya mantan anak radio. Baru 6 bulan lalu kurang lebih lulus dari radio. Jadi sebelumnya udah 17 tahun kerja di radio. Kebetulan bergabung di Mahaka Radio, teman-teman saya. Sekarang memutuskan jadi konsultan. Tadi menanggapi ini, terima kasih Pak Budi, Mas Heru. Mau menanggapi dikit tentang event ya, barusan kita ngomongin event. Sebelumnya jabatan saya terakhir di Mahaka itu saya terakhir megang Head of Customer Relation Management. Jadi Mahaka itu terakhir saya di Mahaka Radio itu udah punya yang namanya kita sudah mengelola database pendengar radio. Nah, database radio ini kita profiling, terus kita kasih ke advertiser. Gitu. Terus saya hubungkan ke event yang barusan lagi dibicarakan gitu ya. Event yang tadi dibahas sama Mas Heru, yang ditanyakan sama Mbak Anda juga, buat teman-teman semua, yang terpenting gitu ya, yang pernah saya lakuin pengalaman ini, sharing pengalaman. Yang terpenting adalah yang dibutuhin sama klien dibandingin harga yang kita ajuin, yang dibutuhkan klien adalah sebenarnya after eventnya teman-teman. Karena dengan kita punya database gitu ya, pengalaman saya punya database, klien itu butuh data leads buat mereka approach setelah eventnya. Itu yang paling penting. Gimana misalkan eventnya gratis, ini tips. Misalkan eventnya gratis, untuk datang ke event cukup registrasi untuk masuk ke event tersebut. After eventnya, database-nya lokasi ke klien. Karena klien butuh leads. Untuk setelah event, data tersebut akan di-approve sama pengiklan. Sesimpel itu, di luar kreatifnya, di luar apapun, database itu yang dibutuhin sama klien. Jadi, klien meng-hire kita untuk mengakuisisi database yang kita punya sebenarnya. Itu satu. Jadi eventnya mau sekreatif apapun terserah, eventnya mau mahal atau murah terserah. Tapi kalau semahal-mahalnya event, kalau kita nggak punya database yang bisa di-approach setelah event oleh klien kemungkinan akan mundur. Yang penting itu yang menurut aku. Terus kedua, tentang sosial media tadi udah dibantu jawab sama Mas Heru. Yang saya khawatirkan adalah kalau teman-teman klien gitu ya mau placement di radio gitu ya, mau placement di radio, tapi yang dilihat social media engagement-nya ya, dilihat social media engagement-nya, berapa like-nya, berapa view-nya. Takutnya jangan sampai menjebak teman-teman yang ada di radio bahwa mau jumlah follower banyak, takutnya orang yang ada di sosial media itu belum tentu mendengarkan radionya. Jadi pengalaman saya kemarin waktu masih jadi anak radio, banyak banget klien mau placement di radio kita, yang dilihat adalah sosial medianya. Dan bisa saya garansi yang mengikuti sosial medianya belum tentu mendengarkan radionya. Jadi sosial media dan radio FM itu ekosistem yang berbeda. Tinggal gimana sekarang caranya teman-teman yang masih ada di radio manfaatkan sosial media teman-teman untuk menggiring mereka mendengarkan radio konvensionalnya, atau giring mereka untuk masuk ke web streaming teman-teman. Setelah mereka masuk ke web streaming teman-teman, nah di web streaming itu kita punya data real time.
Nah, data real time-nya itu yang bisa kita kasih ke Mas Heru atau ke Bright bahwa inilah data real time kita. Saya melakukan itu sebelumnya karena saya sebelumnya di Customer Relation Management. Jadi kita menganalisa kalau dia udah masuk ke website kita itu data yang bisa kita kelola. Kalau numbers di sosial media itu hanya aset database. Bukan aset database, itu cuma aset digital, tapi belum menjadi database kita. Database yang ada di sosial media itu database Meta, database X, database Google. Kita cuma punya numbers, kita cuma bisa banggain numbersnya. Nah, numbers yang ada di sosial media, kalau teman-teman belum punya aplikasi, minimal punya website, arahin streaming ke website teman-teman. Jumlah visitor yang masuk ke website, jumlah visitor yang masuk ke website, datanya bisa kita kelola, terus kita bisa ngebaca konten apa yang paling sering dilihat sama pendengar kita di website kita, itu yang kita kasih ke Mas Heru sama ke Mas Budi buat dijual. Nih Mas, data real pendengar kita ya. Kalau kita nunggu data Nielsen sekarang bisa 3 bulan atau sekarang udah mulai sebulan kalau nggak salah. Tapi tetap abu-abu survei Nielsen. Kita nggak pernah bisa bilang kayak Gen FM gitu terakhir pendengarnya 1 juta. Saya terakhir di Gen FM, kita cuma punya real database Gen FM 15.000 database. 15.000 database, dan itu yang kita profiling. Kalau si Mas Heru atau Pak Budi butuh ada megang brand, misalkan ada satu brand motor mau beriklan gitu di radio kita tanya target market lo apa. Target market gue anak muda, gue akan sortir anak muda umur 15 sampai 20 tahun ada berapa jumlahnya. Itu yang gue kasih ke agensi. Terus Mas Heru juga bisa bilang, gue mau launching di Bekasi gitu ya. Si Gen FM ini udah bisa bilang pada waktu itu, gue dengan profilingnya, contohnya, Mas kalau mau kerja sama Gen FM, mendingan kita bikin activation-nya di Bintaro. Oh kenapa? Database kita yang umur 15 sampai 20, domisilinya banyak di Tangsel nih. Kita udah bisa suggest seperti itu. Kalau kita bisa mengelola database pendengar. Gitu. Jadi teman-teman yang masih di radio jangan terlena sama number sosial medianya. Cuman number sosial medianya harus bisa teman-teman tarik masukin ke website. Nah, data website itu data real time. Misalkan kita punya 1 juta follower, 10%-nya aja masuk ke website kita, itu udah bisa jadi udah bagus banget. Itu udah bisa jadi patokan kita bahwa bisa bilang ke agensi bahwa ke pengiklan, ini loh data pendengar real gua. Syukur-syukur teman-teman bisa profiling itu. Karena anak muda sekarang, kita itu saingannya adalah bukan sesama radio lagi, udah sama Netflix, udah sama YouTube, itu saingan kita saingannya sama media-media on demand. Makanya yang harus kita kejar sebenarnya data website kita. Gitu teman-teman, ini cuma sekedar tips dan sharing karena gue merasa walaupun gue bukan anak radio lagi, industri ini yang membesarkan gue, punya ilmu banyak tentang radio. Gue juga nggak pengen radio semakin menurun, maka gue pengen radio tuh harusnya makin berkembang gitu. Makanya mungkin someday FM radionya akan habis gitu ya. FM radionya akan habis, tapi radionya itu tetap masih ada. Misalkan orang udah nggak dengerin Gen FM atau Prambors atau Mustang atau Hard Rock, udah nggak dengerin di FM, tapi dengerinnya udah di websitenya masing-masing radio tersebut. Gitu, itu jadi numbers di website streamingnya yang kita harus push teman-teman biar klien tuh makin percaya sama media radionya gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Budi, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Mas Ilham, Mas Heru dan teman-teman semua, kita bisa lihat tadi Mas Ilham pada saat di kalimat-kalimat akhirnya suaranya bergetar gitu ya.
Ini kayaknya ada resonansi apa nih Mas? Kayaknya jiwanya nih kalau kalau bahasa orang radio, jangan-jangan golongan darahnya R nih Mas Ilham nih. Bisa Ya, ya. jadi. Itu lapar, Bercandanya Ilham. gitu ya. Bukan bergetar, lapar, Ilham. Bener. Iya, iya, iya. Kebetulan lapar ya Kang Ferry. Iya, iya, iya. Jadi memang semangatnya itu ya yang harus kita bangun sama-sama ya. Thank you banget insight-nya tambahannya Mas Ilham. Saya rasa teman-teman radio juga semua sudah notice itu. Tinggal bagaimana kita saling nguatin. Makanya melalui media komunikasi yang efektif ini yaitu isian, teman-teman nggak perlu datang lah ke tempat-tempat tertentu, kita lakukan virtual, insya Allah ini juga bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, saya punya pertanyaan nih sama teman-teman radio, termasuk juga sama Mas Heru. Ada beberapa fenomena, kan ini kita ngomong agak ke digital sedikit nih. Terakhir itu ada postingan kan, beberapa apa namanya pekerjaan yang secara trustnya tuh agak agak kurang gitu ya. Nah, salah satunya adalah influencer. Koreksi kalau saya salah ya. Politisi, influencer itu termasuk pekerjaan yang secara trust dinilai agak kurang gitu. Nah, termasuk juga di dunia komersil, dunia apa namanya periklanan gitu. Ada beberapa tren yang lagi dibangun, di antaranya adalah udah nggak pakai KOL lagi sekarang, tapi pakai KOC, Key Opinion Customer. Nah, karena apa? Brand itu mereka pengennya sesuatu yang pendekatannya itu lebih natural itu, lebih apa adanya. Contoh misalkan brand Mas Heru, let's say Indofood gitu ya, Indomie. Udah nggak pakai artis lagi tuh nanti, pakainya orang-orang biasa, misalnya anak sekolah, anak SMA, testimoninya adalah pada saat dia lagi habis jam pelajaran olahraga, dia capek, dia lapar, nah maka ketemunya sama Indomie misalnya. Testimoni-testimoni kayak gitu yang diperluin. Pertanyaan saya ke teman-teman radio, memungkinkan nggak kita jadikan itu sebagai edit value? Teman-teman radio pada saat nanti dapat iklan, misalnya dari Mas Heru gitu ya, iklan Indomie, kita buat juga tuh testimoni, jadi nggak harus penyiar radio teman-teman. Bisa aja nanti dari tim salesnya, dari tim produksinya, dengan video yang sederhana, itu di tag, sorry, di posting dan nanti di tag ke akunnya Indomie misalkan. Itu kan bisa jadi spread information yang bagus secara testimoni. Nah, kira-kira wacana kayak gini possible nggak kita jalan ini? Dari sisi teman-teman radio, dari sisi Mas Heru sebagai orang agensi. Silakan, sebelum kita tutup diskusi hari ini ya. Kita tanya dari radio yang keren dulu, salah satunya dari ada Kang Ferry, SSFM, silakan Kang. Memungkinkan nggak ngelakuin itu? Ya, itu ada dia, jangan saya itu, ada yang lain tuh dari SS. Enggak, intinya sih memungkinkan saja sih, Mas Budi ya. Artinya itu kan sebenarnya bisa create ya. Artinya memang karena kan orang sekarang melihat beberapa KOL itu. Jadi poinnya kan possible yang memungkinkan sih Mas Budi. Hal-hal tersebut kita bisa create lah. Karena kan di SS sendiri itu penyiar pun kita nggak pernah kita menjadi KOL ya. Penyiar kita itu di SS itu nggak pernah penyiar kita itu menjadi, karena yang diangkatnya itu sebagai apa tuh, sebagai SS-nya sendiri, bukan penyiarnya yang kita selalu angkat gitu. Jadi mungkin banyak beberapa juga penyiar SS juga tidak bermain di sosial media gitu. Tapi kalau yang tadi Mas Budi katakan secara itu memungkinkan saja sih KOC-nya sih Mas Budi. Siap, oke. Jadi kita siap untuk kasih edit value tambahan ya buat advertiser ya, Mas. Iya, ya, itu kan salah satu edit value yang sebenarnya kita bisa bantu ya. Artinya apalagi kalau kita punya, ya tadi sih saya nanggapin dari Mas Ilham ya. Artinya kita betul yang mengenai database itu. Tapi hanya saya garis bawahi adalah pada saat kita memberikan database dari pendengar. Di SS sendiri database pendengar itu banyak, tapi mohon maaf database itu kita tidak pernah kasih ke klien dalam hal ini, kecuali pada saat event, karena kita tidak pernah mengganggu database pendengar kita yang kita punya jaga privasi dari pendengar kita itu selalu kita jaga, artinya kita jaga banget artinya privasinya, dan kita itu lengkap seperti yang saya pernah bilang sama Mas Budi ya, artinya kita datanya lengkap. Tapi pada saat ada event,
Nah, yang orang event itu memungkinkan kita info, tapi data dari pendengar itu kita tidak pernah kita kasih ke klien. Mau dibeli apa, karena itu bagian privasi dari trust kita dari SS yang kita tidak berikan sama siapapun. Jadi kalau teman-teman main ke SS, kita bisa lihat database-nya cukup besar dan terjaga rapi, dan tapi itu adalah memang ranah kita. Memang saya 2025 akan ada akan menggarap, tapi tidak mengganggu dari database pendengar kita. Itu aja sih Mas Budi tanggapannya. Siap. Oke, thank you Kak Ferry Izin untuk menambahkan semangatnya. Mas Ferry, Mas Budi. Iya, silakan Mbak Irma. Iya, betul yang tadi sudah disampaikan Mas Ilham bahwa memang klien itu kebanyakan ketika mereka tap in di event-event yang kita bikin, mereka selalu minta database. Tapi betul yang tadi sudah disampaikan Mas Ferry bahwa kita tidak mungkin memberikan database pendengar kita ke ke klien tersebut. Tapi klien kita carikan solusi, artinya mereka kita minta untuk bikin, misalkan mereka bikin kuis atau bikin semacam riset simple gitu ya, yang dimana mereka kan harus mengisi database secara tidak langsung. Dengan setelah itu mereka memberikan gimmicknya macam-macam terserah dari pihak sponsor ya. Jadi kayak kemarin yang kita lakukan dengan salah satu klien, mereka akhirnya bikin kayak semacam kuis gitu ya, terus kemudian dari pihak klien itu yang membagikan kayak semacam kupon gitu ya, mereka ngisi database, yang database itu nanti akan diundi untuk mendapatkan sebuah 1 unit motor. Nah, otomatis di situ kan mereka udah dapat database tanpa mereka minta dari kita. Jadi tetap kita akan carikan solusi bahwa database itu sebenarnya kamu bisa ini sendiri, bisa dapat sendiri dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sih Mas Budi. Siap Mbak Irma, terima kasih. Jadi benang merahnya ada di kebijakan masing-masing ya, bagaimana pendekatan untuk memberikan insight ke klien ya. Oke, ya kita Betul. hargai masing-masing strategi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Tapi saya yakin semangatnya satu, memberikan yang terbaik buat klien-klien kita. Oke, nah selingan sedikit nih sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini karena sudah mau menjelang jam 12 siang ya. Tadi Mas Heru sempat share sedikit mainan lucu-lucuan nih, ada kuisis ya. Udah dicatat sama Mas Heru, ada 5 pemenang nih. Ada Mbak Ada, ada Kak Coy, ada Kang Deden, Menara ya, beli. Kemudian ada Gebi, ada Ilham. Nah, oke, nanti dari data ini saya minta tolong dibantu sama Mbak Hani ya. Mbak Hani untuk catat nama-nama itu supaya nanti kita bisa eksekusi itu. Hadiahnya apa? Vespa ya, Kang Heru ya? Waduh. Ya, ini aja memeriahkan suasana aja. Memeriahkan suasana ya, oke. Mas tinggal ini aja, tinggal dari Mas Deden ya, yang belum minta informasi ininya. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri diskusi hari ini, barangkali ada closing statement atau pesan dari Mas Heru yang ingin disampaikan buat mengakhiri diskusi kita. Silakan Mas Heru. Oke. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya kalau memang materi yang saya berikan memang masih banyak kekurangan. Harapan dari kita advertiser sekali lagi artinya terus berkembang ya, artinya improve gimana memaksimalkan aset yang ada di teman-teman semua supaya ini bisa menghasilkan gitu ya. Namanya bisnis harus terus berimprove ya. Jadi jangan kaku dan juga buka artinya potensi dan juga apa yang ada di lokal teman-teman semua supaya itu bisa kita garap bersama antara advertiser, agensi dan juga teman-teman radio. Harapannya ini bisa kolaborasi terus gitu ya, dan artinya penyesuaian belajar itu terus gitu ya. Artinya dari kita dan untuk kita juga, artinya pembelajaran yang sukses seperti apa sih, dan juga mau open minded untuk kondisi sekarang dia sangat diharapkan sehingga bisa terjalin kerjasama
dan simbiosis mutualisme itu terjadi gitu. Artinya kepentingan brand terpenuhi, kepentingan dari teman-teman radio juga tercapai, sehingga ini bisa kita duplikasi terus setiap tahun, berkembang terus setiap tahun, sehingga hubungan ini tetap terjaga. Gitu sih Mas Budi. Oke, Mas Heru, terima kasih banyak atas waktunya dan juga teman-teman radio semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menjalanin hari-hari kita, ngejagain industri radio. Sebelum kita tutup, saya minta izin sama Mbak Ani, kita foto bareng dulu ya. Momen yang agak langka nih, kita bisa ngobrol 2 jam sama Mas Heru. Kita foto. Mas Ilham, silakan dipimpin Mas Ilham. Akhir dari kami, sebelum saya kembalikan ke Mbak Hani untuk menutup acara ini, barangkali dalam proses kita diskusi ada hal-hal yang secara komunikasi kurang berkenan di teman-teman. Kami mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Kita akan ketemu sama diskusi-diskusi lainnya. Mudah-mudahan tetap terjaga silaturahminya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi, Mas Heru Thank you untuk ya semua. materi-materinya. Teman-teman juga untuk semua teman-teman radio yang sudah hadir. Terima kasih banyak mau meluangkan waktu. Tadi ada form absen yang harus diisi, jangan lupa diisi ya. Nanti untuk materi akan di-share setelah diedit sama Mas Ilham dulu. Nanti ada hasil editingnya yang akan dikirim ke teman-teman. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa via Japri ke saya, nanti saya tampung, nanti saya sampaikan ke Mas Budi dan Mas Heru untuk pertanyaan lanjutannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi.